Halo, selamat pagi semuanya. Halo semuanya teman-teman di Indonesia. How are you? Semoga baik-baik saja. Semoga kamu dan keluarga kamu sehat di rumah dan and you're having a good day so far. Selamat pagi. Di sana jam 10 pagi, tapi di sini aku masih di Stanford, jadi di sini jam 7 malam. But I'm really happy to be joining you guys today. Hari ini aku mendapatkan kesempatan yang sangat langka untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim. Beliau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, and it is such a pleasure to be talking with him today. Karena aku sendiri juga seorang siswa yang sedang belajar bidang pendidikan, jadi kayaknya ini bakalan menjadi pembahasan yang seru sekali. Sekarang sebentar ya, aku cek dulu whether ada request yang masuk dari Mas Nadiem to join us. Okay, well, while we wait, hari ini aku akan membahas banyak hal nih sama Mas Menteri tentang arah pendidikan di Indonesia. Nah, khususnya apa? Pasti kita pengen ngebahas kebijakan-kebijakan dari Mas Nadiem dan dari Kemendikbud, terus dampak pandemi terhadap pendidikan di Indonesia sekarang ini, yang tentunya harus dipikirkan matang-matang solusinya gitu ya, kalau misalnya ada dampak-dampak negatif pastinya. Dan juga akan membicarakan the different innovations, di mana kebijakan-kebijakan ini didesain untuk empower teachers and create agents of change within the education system in Indonesia. That's something I'm really excited about. Oh, there he is. Harusnya Mas Menteri join sebentar lagi. Hai. Hai, apa kabar Maudi? Baik Mas. Kita sebenarnya belum ketemu ya Mas. Kita belum pernah berkenalan sebelumnya. It's nice to meet you. Terus dengar all amazing things. Oh, that's really sweet. Oh, that's sweet. Aku juga sangat-sangat respect dan sangat mengapresiasi everything that you've done. I think that you're just so inspiring. So senang banget bisa Instagram Live. Thank you, same here. Tapi senang banget dengar Maudi so passionate mengenai pendidikan. Jadinya nih seru nih mungkin diskusi. Karena kita bisa saling tukar pikiran karena mungkin pengalamannya juga ada yang banyak yang sama kan. Pernah mengalami pendidikan di berbagai benua lah gitu. Benar. Itu pasti seru banget. Mungkin kayak kita catch up dulu kali ya Mas. Boleh. Sekarang ini gimana nih aktivitas keseharian sebagai seorang menteri dalam pandemi seperti ini? Kayak what is your day to day look like nowadays? Wah, day to day-nya intense. Mungkin itu kata yang paling tepat. Intense ya. Iya. Jadinya walaupun kebanyakan kita masih kerja work from home, tapi kita juga kadang-kadang harus ada kunjungan kerja ke sekolah-sekolah, ke daerah-daerah. Benar. Tapi harus menghandle transformasi jangka panjang sekaligus menghandle krisis pandemi saat ini. Jadinya itu tantangan yang susah banget gitu, karena di satu saat kita nggak mau ketinggalan nih transformasi Merdeka Belajar kita yang rencananya waktu 45 tahun, tetapi krisis sekarang banyak sekali karena pandemi, sekolah tutup, jadi kita harus memitigasi semua masalah dari anak-anak kita, orang tua, guru-guru kita. Ada krisis, bukan hanya krisis kesehatan kan Maudi, ada krisis ekonomi, ada krisis pembelajaran. Jadinya day to day-nya intens. Dan nggak, satu lagi masalahnya nggak banyak menteri punya 3 anak bayi. Jadi saya punya 3 anak bayi, jadi saya full time PJJ anak saya yang umur 3 dan 2. Benar. Full time menteri, jadinya ya I've got a lot juggling. Iya. Gitu. Tadi menarik banget tuh kayak Mas Menteri ngebahas trade off antara memikirkan kayak long term vision versus kayak day to day problems. Ada nggak sih kayak framework tertentu yang Mas Menteri gunakan pada saat harus ya memilih atau dealing sama dilema tersebut gitu? How do you think about it? Menarik sih. Framework tuh harus, kalau dalam suatu situasi yang luar biasa kompleks kayak gini, kita perlu framework sebagai operating principle, gitu kan. Yang pertama yang terpenting Maudi adalah
apapun yang kita lakukan, ini kayaknya simple ya, tapi ini sulit loh untuk melakukannya. Tapi apapun yang kita lakukan, selalu tanya pertanyaan. Apakah ini akan membantu kualitas pembelajaran anak-anak kita? Kalau semua yang kita lakukan difilter pakai lensa itu, saya rasa semua keputusan kita tuh bakal lebih baik gitu. Jadi itu dulu, harus pakai filter itu framework yang pertama. Right. Terus yang kedua adalah ruthless efficiency. Adi, harus nggak usah perfect gitu, nggak usah perfect tapi cepat dan largely tepat sasaran gitu. Jadinya di dalam kebijakan yang begitu kompleks, dalam domain yang begitu kompleks, nggak bisa semuanya sempurna. Tapi kalau kita udah ketelatan mengerjakannya, udah nggak ada gunanya lagi. Jadinya harus terus mencoba dan harus berani lah, harus berani mengambil resiko, dan nggak bakal semua orang bakal seneng semua keputusan kita. Tapi ya itu namanya beban kepemimpinan. Jadi mungkin frameworknya itu. Iya, aku suka tuh kalau misalnya time sensitive. I have this quote, okay, don't let perfect be the enemy of good. Sometimes you should go with good enough and double down on that. Iya, karena good enough now is better daripada perfect tapi later. Udah too late. Iya, udah too late gitu loh. Benar. Aku penasaran deh, dari sebelum Mas Menteri menjabat jadi menteri, apa yang sekarang dari day to day atau dari aktivitas keseharian yang paling surprising dari pekerjaan ini? Good question. Oke, yang paling surprising itu mungkin secara personal, mungkin public profile-nya ya. Nggak tahu, mungkin Maudi udah biasa kali ya. Tapi buat saya ini suatu hal yang baru. Iya bener, banyak orang mengenal saya waktu di Gojek, tapi nggak seperti ini gitu loh. Jadinya mungkin yang paling surprising adalah sebenarnya adaptasi yang dibutuhkan secara personal untuk menjadi pejabat publik gitu. Konsep hubungan dengan masyarakat, sosmed, nggak bisa keluar ke jalanan gitu. Jadi saya kemana aja, ke restoran apa kan dicegat orang gitu. Itu mungkin yang paling surprising ya. Tapi kedua, kita tuh kadang-kadang datang dari luar, dari pihak swasta, kadang-kadang bawaannya kan skeptis ya sama pemerintah gitu. Tapi yang waktu saya masuk ke Kemendikbud, saya belajar banyak banget orang-orang bagus di dalam Kemendikbud. Dan itu ya orang-orang yang bukan cuma bagus, orang-orang hebat gitu. Tapi banyak dari mereka mungkin yang belum dimerdekakan untuk mencapai apa yang mereka inginkan gitu. Jadinya itu suatu hal yang buat saya sangat memotivasi. Tapi ternyata di dalam birokrasi kita, yang kadang-kadang kita dari orang luar menjadi skeptis, anak muda kan juga skeptis nih pemerintah birokrasi. Tapi sebenarnya talent itu, islands of talent itu banyak sekali di pemerintah dan tinggal di unlock. Mungkin itu yang surprising. Dan yang ketiga surprising adalah jumlah guru-guru yang saya temuin di daerah-daerah, guru-guru yang nggak punya suara sebenarnya, cuma kebetulan aja bicara sama saya, tapi mereka itu punya luar biasa hati dan pemikiran kritis terhadap pembelajaran buat anak-anaknya di daerah-daerah ya. Ini bukan di Jakarta, bukan di Jogja, di daerah-daerah. Jadi itu memotivasi saya, karena kalau sistemnya ini kita sederhanakan dan kita berikan kemerdekaan, ada kemungkinan si orang-orang ini bisa menjadi penggerak-penggerak, dan secara otomatis mereka akan meningkatkan kualitas daripada institusi pendidikan di masing-masing daerahnya. Jadi itu yang mungkin surprising dari saya. What about you, Maudi? Gimana? Menurut Maudi gimana dari sistem pendidikan Indonesia, ada hal-hal atau perspektif atau perbandingan dengan mungkin sistem di Amerika atau? Kalau untuk aku yang paling apa ya, yang paling aku rasa adalah ruang untuk perkembangan itu mungkin adalah aspek pembelajaran, di mana anak-anak itu satu mencintai proses belajar, kedua memiliki ownership terhadap pembelajaran tersebut, maksudnya ada kemandirian dan rasa ingin tahu yang akhirnya intrinsik itu, dan juga ketiga itu kali ya, the development of critical thinking skills, teamwork, kind of the soft skills, and the problem solving skills yang mungkin sedikit lebih ditekankan
ditekankan kalau aku lihat dari di pendidikan di luar negeri gitu ya dibandingkan di Indonesia. Aku juga penasaran sih kalau dari perspektif Mas Menteri, perbedaan itu tuh sebenarnya karena apa dan karena aspek apa dalam dunia pendidikan Indonesia? Ada macam-macam. Jadi tepat banget apa yang mau dibilang tadi, bahwa itu sebenarnya Maudi baru describe profil pelajar Pancasila kita, yaitu will baru kita. Jadi ini adalah output pendidikan kita. Persis apa yang mau dibilang, ada akhlak mulia, ada kebinekaan global, ada kemandirian, ada kreativitas, ada gotong royong atau teamwork, kolaborasi, sama ada bernalar kritis. Dan semua ini menjadi 6 profil pelajar Pancasila kita. So whatever you just mentioned, perfect. Itu adalah goal kita, gitu. Bukan karena itu adalah goal yang ada di luar negeri atau apa, bukan. Itu simply adalah critical kompetensi yang dibutuhkan di masa depan kita, gitu loh. Benar. Betul lah. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana kita mau menantang anak-anak kita untuk kita tahu masa depan bakal terus berubah, semakin cepat pace daripada perubahan tersebut. Tapi bagaimana anak-anak kita bisa di-expect untuk bisa adaptif, untuk bisa kreatif, untuk bisa berkolaborasi dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. That's what you said, kan? Continuous learning. Mereka secara independen punya motivasi intrinsik. Kalau role model mereka di dalam sekolah tidak menunjukkan atau mengexhibit ciri-ciri seperti itu. Jadi profil-profil itu harus kita kembangkan di guru-guru juga. Nah, masalahnya untuk kita menciptakan kemerdekaan pemikiran anak-anak kita perlu memerdekakan guru. Untuk bisa memerdekakan guru, kita harus memerdekakan kepala sekolahnya. Untuk bisa memerdekakan kepala sekolahnya, sistemnya harus ada merdekakan. Karena tadi seperti yang mau dibilang, ownership. Kenapa merdeka belajar sangat penting? Karena tanpa kemerdekaan, nggak ada rasa kepemilikan. Nggak ada rasa akuntabilitas. Itu kan mau tahu, those two come hand in hand. Gitu loh. Jadi itu kuncinya. Dan kalau mereka sekarang, kalau merdeka kan kebalikannya dijajah ya. Walaupun saya gunain kata yang agak ekstrim, tapi maksudnya dijajah sama apa? Dijajah oleh standarisasi. Dijajah oleh administrasi yang bebannya terlalu besar. Dijajah oleh birokrasi yang semakin berbelit gitu. Dijajah oleh berbagai macam misinformasi atau hoax informasi dari luar karena nggak punya penalaran kritis. Jadi ini adalah hal-hal yang mau kita satu persatu kita pilah-pilah. Dulu juga kita pernah dijajah sama UN, Maudi. Ya. Sekarang kita merdekakan. UN udah bukan jadi mengukur masa depannya siswanya. Sekarang UN diganti asesmen nasional yang mengukur sekolah. Sekolah yang diukur, bukan anak. Gitu. Jadi kira-kira gitu loh prinsipnya. Mas, aku sebenarnya agak penasaran. Kalau boleh jujur, aku kayak menulis. Aku juga kemarin 6 bulan yang lalu sempat nulis paper gitu tentang Merdeka Belajar. Oh, boleh baca nggak? Boleh, aku boleh kirim nanti. dan salah satu menurut aku tantangannya adalah bagaimana caranya membawa perubahan dan transformasi yang menurut aku cukup mengagetkan gitu ya. Maksudnya tiba-tiba tidak ada standarisasi, tapi kan dari situ mungkin juga ada resiko bahwa tidak ada standarisasi itu jadi membingungkan atau jadi reliant on initiative atau design elements untuk seorang guru, di mana mungkin guru-guru di Indonesia juga memerlukan support yang sangat besar gitu dalam designing class programs atau curriculum dan lain-lain. Itu what are your thoughts on that, dan gimana tuh cara memitigasi resiko itu? Betul, nggak akan mudah tentunya. Jadi kalau kita mau, karena kemerdekaan banyak orang mungkin mispersepsi bahwa kalau dimaksudkan merdeka artinya dilepas. Gitu. Itu bukan maksud kita. Dimerdekakan itu artinya diberikan ruang untuk bergerak secara otonom. Tetapi harus didukung dengan sumber daya manusia, penganggaran, dan regulasi yang tepat. Jadi harus ada dukungan gitu. Dan dukungan yang terpenting itu adalah sebenarnya dukungan mentorship atau pelatihan dari guru-guru lain. Makanya kita bikin konsep namanya guru penggerak. Guru penggerak. Nah, guru penggerak ini adalah bukan cuma guru yang baik ya. Guru penggerak ini adalah guru yang
bawaannya itu adalah untuk mementor guru-guru lain. Jadinya dia guru yang baik, tapi dia punya kemauan dan karakteristik untuk menjadi mentor kepada guru-guru lain. Jadi dia ada leadership quality-nya, guru penggerak. Nah, guru penggerak ini yang akan menjadi masa depan pemimpin unit-unit pendidikan kita. Harapannya itu mereka yang akan menjadi kepala sekolah masa depan kita, pengawas masa depan kita, instruktur masa depan kita. Jadi dari talent pool ini kita akan menciptakan multiplier yang paling besar. Nah, guru penggerak ini yang akan kita di setiap daerah mendampingi para sekolah-sekolah, mendampingi para kepala sekolah dan guru-gurunya untuk menjadi instructional leader gitu. Jadinya si guru penggerak ini akan kita berikan berbagai macam bekal, training, mentoring, online learning, self learning. Nah, ini yang akan menjadi penggerak atau agent of change kita di masing-masing sekolah. Nah, nantinya ada konsep itu kan namanya guru penggerak. Ada konsep juga namanya sekolah penggerak. Di mana sekolah penggerak adalah sekolah yang pertama duluan, yang kepengen secara voluntary mereka tuh kepengen melakukan inovasi duluan dari yang lain. Ujung-ujungnya kita ingin hampir semua dalam waktu 10 tahun kita ingin semuanya sudah jadi sekolah penggerak gitu ya. Tetapi di masa 4-5 tahun ini kita harus fokus dan pragmatis. Kita fokus dulu sebagian yang signifikan, berapa sekolah yang mau melakukan inquiry based learning, yang mau melakukan project based learning, yang mau melakukan 360 feedback system antara gurunya, yang mau melakukan jadi ini adalah pola-pola sekolah masa depan kan. Jadi kita apply step by step. Jadi saya orangnya pragmatis. Nggak mungkin kita bakal mentransformasi sistem pendidikan sebesar ini dalam waktu 5 tahun. Yang bisa kita lakukan adalah creating the tipping point. Tuh kayak Malcolm Gladwell tuh konsepnya yang bahwa kalau kita udah hit kayak berapa persen, itu udah nggak bisa dibalikin lagi. Kalau udah guru penggerak kita udah misalnya 20% daripada kepala sekolah kita, itu susah ngebalikinnya. Kalau udah ada platform teknologi biar kepala sekolah sama guru-guru dia bisa gunain, itu susah dibalikinnya. Kalau timnya Kemendikbud udah transformasi internal secara masif, itu susah ngebalikinnya gitu. Jadi ada berbagai macam hal. UN diganti sama asesmen nasional, susah ngebalikinnya. Jadinya focusing on irreversible change. Gitu, I really like that, irreversible change. Aku penasaran, apakah guru penggerak itu mengambil inspirasi dari kayak sistem pendidikan? Aku sempat baca buku di Finlandia itu guru-guru di sekolah itu mereka entah itu lunchtime mereka punya sesi-sesi pertukaran ide tentang metode-metode pembelajaran yang baik, dan karena pertukaran ide itu dan I guess casual mentorship seperti itu, akhirnya efektivitas pembelajaran tuh jadi naik di satu sekolah itu, di satu unit sekolah itu. Are you kind of trying to get at that type of approach dan philosophy? Bukan trying aja, I have to get there. Gitu, I have to get there. Karena banyak, jadi lucu ya. Kita kan sadar kalau kita di dalam suatu organisasi yang efektif. Itu kan nggak ada solo activity, iya kan? There is no individual sport, nggak ada. Mau itu perenang pun dia itu ada tim di sekitar dia yang mendukung dia. Ada Serena coach. Williams, iya ada coachnya. Serena Williams itu bukan pemain individu, dia itu ada tim di belakang dia yang mendukung dia. Nah, ini sama juga sama sekolah. Kinerja dari masing-masing guru itu hanya bisa saling meningkat kalau budaya di sekolah itu berubah. Benar. Dan budaya is a group concept. Jadi sekolah yang paling hebat, sekolah-sekolah yang paling efektif dan tingkat pembelajaran untuk anaknya paling baik adalah sekolah yang behave seperti team sport. Dengan coachnya itu kepala sekolah. Nah, apa sih karakteristik kalau kita team sport? Satu hal yang paling tadi mau di-mention persis seperti itu. Gimana kita bisa lebih jago di dalam skill kita kalau nggak ada orang yang nonton kita lagi dalam mengajar lalu memberikan observasi dan memberikan feedback. Yes, ini namanya training. Feedback. Maudi, how do you get better without feedback? Iya kan? Yeah. We have to know where to improve and how to improve. Yeah. And it's very difficult for us to get feedback
if someone's not watching us doing our thing, ya kan, main piano, jadi guru, olahraga, jadi CEO, apapun perannya gitu, kita butuh dikasih feedback dari orang yang mengobservasi kita. Dan satu lagi, Maudy, kita juga harus latihan memberikan feedback kepada orang. Iya kan? Kalau kita mulai observasi dan ngasih orang feedback juga, kita juga belajar dari proses itu. Nah, ini adalah paradigma yang harus berubah. Pelatihan guru itu adalah seperti itu. Itu kunci daripada pelatihan guru. Modul-modul, seminar-seminar atau apa-apa itu adalah bahan materi yang mendukung. Tapi core daripada peningkatan kualitas guru adalah 360 mentoring dan feedback. Itu kuncinya. Ya, gitu. Jadi saya senang banget mau dibicara gitu. Tapi kayaknya udah banyak konsep-konsep pendidikan nih belajar di Stanford. Tolong dong ajarin saya apa sih konsep yang paling aha waktu di Stanford itu ngambil bidang pendidikan itu. What was one aha moment yang paling mengagetkan atau kayak itu breakthrough gitu loh konsepnya? Jadi aku baru mulai tahun ini. Jadi aku sebenarnya baru quarter pertama ngambil kelas-kelas pendidikan, I would say. Tapi ada satu konsep yang mungkin bisa aku share, dan bukan dari sekolah pendidikannya sebenarnya, it's from the design school. Jadi framework yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial apapun itu, it's this idea of the positive deviant. Bahwa approach-nya itu kita bukan mencari solusi dari luar. Jadi kan kadang-kadang kalau ada masalah sosial kita cari expert dari luar, abis itu mereka top down approach, apply that solution gitu. Positive deviant ini adalah ide di mana kita mencari orang-orang yang juga mengalami restriction dan constraints yang sama dalam environment yang sama, tapi somehow mendapatkan hasil yang berbeda dari yang lainnya with the same constraints. Pasti ada 1-2 hal yang orang itu lakukan yang juga yang membuat dia membuahkan hasil yang berbeda. And so it's an approach of finding what that is and then trying to scale that. And it's a very low cost approach of achieving social change karena ada orang yang berhasil dengan constraints yang sama gitu, tapi somehow berhasil. Dan itu menarik banget buat aku karena ini murid apa guru? Ini murid. Ini maksudnya ini in general. Yang positive deviantnya tuh muridnya apa gurunya? Bisa dua-duanya. Jadi siapapun ada masalah tertentu, yang dicari adalah this anomaly yang somehow can achieve different results dari yang lain, dan dicari itu sebenarnya apa dan itu kita scale. Itu menurut aku menarik sekali dan sangat berbeda dari approach social problem solving yang lain, di mana it's very top down dan external imposing solutions. Ini aku rasa kayak apa ya? Dan ini juga konsepnya mengajak orang-orang di komunitas itu untuk juga memiliki ownership, karena itu bersama-sama mencari cara yang baik. Which is I think kind of something that yang sekarang lagi dilakukan Mas Menteri juga sih. I think you're talking to a lot of teachers and getting them involved in trying to figure out what the best way to teach is. Betul, karena nggak ada opsi ya, Maudy, nggak ada opsi. Iya. Ini banyak orang mengira bahwa pendidikan itu bisa diimprove dari top down, dan itu simply nggak benar. Satu-satunya orang yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran adalah para guru-gurunya dan kepala sekolahnya. Iya. Jadi tugasnya pengawas, pemerintah daerah adalah untuk memberikan resource sebaik mungkin, peningkatan kompetensi sebaik mungkin, dan regulatory framework dan ekosistem sebaik mungkin untuk mereka bisa berkinerja sebaik mungkin untuk pembelajaran muridnya. Tapi yang harus melakukan perubahan itu adalah ujung-ujungnya guru-guru gitu. Jadi ini suatu hal yang mau nggak mau harus ada bottom up approach-nya. Top down-nya boleh, tapi top down-nya itu adalah untuk empower mereka gitu loh. Tapi ini adalah makanya saya bilang, saya ada dua topik. Ada topik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ada satu lagi topik Kepala Pergerakan Merdeka Belajar. Gitu.
ada 2 konsep, ada 2 topik. I like Gitu. that. Iya, karena harus jadi gerakan emang. Orang tua harus terlibat dan lain-lain. Benar. I like that. Mas, kan kemarin tanggal 25 November itu Hari Guru Nasional ya. By the way, selamat Hari Guru Nasional semuanya. Selamat Hari Guru. Nah, aku kayak let's talk about teachers now. Mungkin pengalaman Mas Menteri sendiri dalam selama jenjang pendidikan Mas Menteri, pernah punya guru favorit atau guru yang paling nggak favorit nggak sih? Dan apa sih karakteristik dari orang-orang ini yang membuat guru tersebut jadi efektif di mata Mas Nadiem? Ada guru, jadi kebanyakan tuh guru favorit, kadang-kadang kita nggak tahu dia guru favorit kita sampai kita udah beberapa tahun ya. Oke, iya benar juga. Karena salah satu guru favorit saya itu guru Inggris saya waktu di SMA. Dia itu keras banget sama saya. Gitu. Oke. Dia keras banget, tetapi dia itu keras karena dia merasa saya itu punya bakat dalam menulis dan bakat dalam menganalisa dalam menulis essay. Jadinya kalau saya sedikit aja kendor gitu, dia akan langsung bilang saya, ini gimana? Saya tahu kamu tuh lebih baik dari ini. Kamu tuh sebenarnya sangat berbakat gitu. Jadi dia nggak pernah menghina saya, tetapi dia selalu percaya, dan kalau dia marah pun dia itu marah berbasis kepercayaan bahwa saya itu bisa lebih dari yang sekarang. Jadi dia punya growth mindset terhadap saya. Dia percaya saya itu bisa lebih baik. Jadi lama-lama saya juga mulai percaya sama diri saya. Iya ya, mungkin saya ini lebih baik dari yang saya kira gitu. Ya nggak apa-apa lah dia tekan saya untuk terus berkinerja, tapi oke gitu. Dan dia believe in me gitu. Dan selalu mempush, tetapi dengan confidence dengan diri saya. Nah, ada guru di saat yang sama yang saya paling tidak suka adalah guru yang selalu kesel kalau saya mau nanya-nanya terus. Ya, saya punya guru dan kadang-kadang apa yang dia bilang mungkin saya kurang setuju atau saya udah baca kan bacaannya gitu. Mungkin nggak sesuai 100%. Jadi saya mau nanya dong atau mungkin komen. Benar. Dan guru itu kelihatan lama-lama frustrasi dan mulai ngebully saya depan kelas gitu, di depan kelas. Itu saya pernah juga mengalami, dan itu saya sampai lumayan ya bisa sampai depresi lah dengan guru itu, karena setiap kali saya masuk kelas itu saya merasa dia tuh kayak mau mentarget saya gitu, dan selalu saya nggak pernah dibolehin ngomong, apa suka di olok-olok gitu, dan ada itu gitu. Kelas berapa Mas? Itu. Itu kelas berapa tuh yang guru seperti itu? Mungkin kayak itu kelas 10, 11 kelas 10 ya, kelas 10. Iya. Kalau mau di gimana pengalamannya? Ada yang teachers you remember dan don't like and like? Iya, mungkin yang don't like dulu, karena aku cukup relate sama omongan Mas Brit tadi barusan, bahwa mungkin yang aku kurang suka dulu kalau misalnya ada guru yang kelas itu terasa seperti kayak one way lecture and strictly seperti itu, dan rasanya tidak ada banyak ruang komunikasi antar guru dan murid gitu ya. Jadi aku tidak merasa sebagai agent yang aktif dalam kelas itu gitu. So in a way it's similar, bahwa ada aspek-aspek silencing itu yang jadi membuat sulit untuk mengekspresikan diri, dan aku rasa lingkungan-lingkungan belajar yang seperti ini menjadi masalah karena sebenarnya it drags into other parts of your life nantinya, entah itu di pekerjaan, entah itu di situasi-situasi lain di mana aku jadi mungkin merasa tidak didengar atau tidak berhak untuk mengekspresikan diri, pemikiran-pemikiran aku gitu. Jadi that's kind of one. Dan ada satu guru juga waktu itu aku ingat banget bilang kayak waktu itu very discouraging, jadi demotivating. Kebalik dari yang growth mindset, tapi yang bilang kayaknya kamu jangan apply deh ke university ini dan ini, karena kamu kan kayak artis pasti sibuk dan lain-lain. And walaupun nilai aku pada saat itu cukup baik, tapi merasa bahwa ternyata ada kayak this artificial ceiling, dan itu datang dari seorang guru ya yang posisi yang dengan authority gitu kan. That was very very demotivating, dan aku sempat sedih banget dan jadi nggak apply beneran gitu.
So itu sih. Terus kalau guru favorit, aku punya satu guru yang sama juga memiliki growth mindset dan sangat-sangat kreatif juga di kelas. Jadi kita itu bukan hanya mengikuti apa ya, mungkin kurikulum by design, tapi beliau itu juga banyak berkarya. Jadi bisa tiba-tiba, oh kita bikin ada apa ya, theater rendition of this kayak history module, atau tiba-tiba kita harus datang pakai kostum, atau kita satu-satu harus present dan harus ada debate di kelas dan lain-lain. Dan aku merasa itu menjadi pengalaman belajar yang sangat menyenangkan dan menumbuhkan rasa cinta belajar itu. Beneran deh, satu guru itu tuh means so much to me. Kelihatan banget mukanya Maudy berubah banget menjelaskan guru yang disukai versus guru yang tidak disukai. Jadi ini kita, walaupun kita masih ingat ya sekolah kita seperti apa, jadi dampak kepada kita tuh lebih dalam dari yang kita kira loh. Individu-individu ini gitu. Kadang-kadang kita brush it off kan, ya udahlah kita udah sukses di kerjaan kita, udah tahu tempat kita di dunia, tapi dampaknya orang-orang itu karena kita pada waktu muda kita berinteraksi sama mereka itu besar banget. Tadi yang mau dibilang tuh kena banget buat saya. Yang pertama adalah guru yang nggak baik. Salah satu hal yang paling berbahaya sebagai guru adalah untuk meyakinkan anak itu bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu. Iya, yeah. Untuk meyakinkan anak itu bahwa kamu tuh sebenarnya bisanya segini loh. Kamu nih segini aja deh gitu. Pernah tuh waktu saya mau apply ke university, saya juga digituin, dibilang udah ini aja. Yeah. Saya nggak mau. Tapi ibu saya yang langsung protes. Ibu saya yang langsung bilang, kamu nggak usah dengerin dia. Kamu nggak usah dengerin. Sama banget. Kita tembak aja yang terbaik gitu. Nggak apa-apa, kalau nggak masuk nggak apa-apa. Tapi kita bakal coba. Masuk gitu. Jadi itu yang growth mindset sama fixed mindset ya. Itu damage luar biasa, damage-nya guru bisa. Sama tadi yang mau dijelasin, guru yang baik. Lihat kita dengerin itu semua deskripsi yang mau kreatif. Sekolahnya jadi menyenangkan. Jadinya nggak predictable kan, nggak pernah bosan gitu. Dan dia menciptakan inovasi-inovasi di dalam lingkungan kelas dia karena dia care. Dia care. Benar. Dia care kalau anak saya bosan apa enggak, dia care. Dia care kalau misalnya bahwa partisipasi daripada Maudy dan kelasnya Maudy itu adalah yang terpenting gitu loh. Jangan masalah semuanya mengenai ini harus ada barang ajaran yang harus saya keluarkan dan harus diresap oleh anak-anak. Nanti dulu, sebelum itu yang lebih penting